إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين، معاشر الأضحى yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, mari kita untuk tundukkan hati dan lafalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang untuk bisa hadir kembali melaksanakan salat sunnah Idul Adha di pagi yang penuh sejarah ini. Salawat dan salam senantiasa dalam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini jutaan umat manusia sedang berkumpul di salah satu tempat yang mulia, yaitu di Makkahul Mukarramah, untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka semua dengan bersusah payah melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu wujud ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka korbankan daripada waktu yang ada untuk bersama keluarga. Rezeki yang mereka cari, mereka tinggalkan utang guna untuk melaksanakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha bukan hanya sekedar hari raya biasa yang merupakan peringatan tentang kesabaran yang tingkat tinggi ketika taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus rela mengorbankan anaknya sendiri. Dalam kisahnya tepat hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih salah satu putranya, Nabi Ismail alaihissalam, yang akan disembelih oleh tangannya sendiri di hadapan matanya dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa yang untuk kita teladani bersama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'marun satajidni insyaallah minas sabirin. Yang artinya bahwa ketika anak itu sampai pada umur atau tingkat mumayyiz, maka ia sanggup bekerja sama. Nabiullah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu wahai kekasih sayangku. Maka Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan
diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka insya Allah engkau akan mendapatkan itu termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam potongan kisah tersebut, bahwa kita menyaksikan dua sosok manusia yang sangat luar biasa. Seorang ayah yang berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan salah satu putranya, dan yang kedua anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menunjukkan rasa cinta dan kasihnya kepada sang anak demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, Nabiullah Ismail alaihissalam dengan keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintahkan untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh keduanya tidak hanya sekedar hubungan antara ayah dan anak biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu menuruti tanpa berpikir panjang. Karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah Allah datang dengan jelas dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabiullah Ismail telah reda dan pasrah pada perintah Allah, maka pada saat itulah datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor kibas yang besar sebagai hewan sembelihan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin inna hadza lahuwal balaghul mubin wa fadainahu bisabihil 'azim." Yang artinya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Maka kami menebusnya dengan seekor kibas sembelihan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Inilah daripada rohnya daripada Idul Adha, yaitu tunduk patuh dan menerima pada apa yang Allah tetapkan, sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tercermin setelah ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabiullah Ismail alaihissalam. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi juga beliau melepaskan rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih egonya, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa kedua-duanya telah menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan percaya bahwa semua adalah benar-benar yang terbaik bagi kita semua, tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada rasa marah, dan tanpa ada memberontak. Maka karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, apa yang terjadi? Allah memberikan gantinya dari ujian tersebut yang tidak menjadikan Ismail sebagai korbannya. Maka inilah yang harus kita ambil jemaah sekalian. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita mengeluh, marah, memberontak dan protes dan sebagainya, karena semua adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kesusahan ada kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dan penjelasan ini juga disampaikan oleh Syekh yang bernama Muhammad Tawil Asy'arawi dalam kitab tafsirnya Wa Khawatir Umam, yang artinya bahwa peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa jika datang suatu ketetapan dari Allah, maka jangan kita merasa gelisah, marah dan lain sebagainya. Karena semua apa yang diberikan Allah akan angkat daripada ujian itu, menjadikan kita orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua bagi kita untuk dapat kita ambil daripada peristiwa kurban ini, di mana di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya, maka tidak semena-mena dia mengambil putranya lalu diikat dan dipotongnya, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan dulu pandangan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan bertanya kepada beliau, dengan bermusyawarah kepada beliau. Artinya bahwa pelajaran daripada hikmah ini yang dapat kita ambil adalah ketika kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak kita, maka usahakan apapun yang terjadi tetap selalu dimusyawarahkan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya, seorang anak tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang tua, akan tetapi harus tetap memusyawarahkan kepada orang tua apa yang diinginkan dan apa yang terjadi pada dirinya. Dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita dapat mengambil hikmah bahwa terjadinya suatu permasalahan, jangan mudah dan gampang-gampang kita untuk menyelesaikan secara sendiri dengan menyelesaikan secara daripada keadaan yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika terjadi permasalahan di masyarakat, maka hendaklah selalu kita musyawarahkan agar tidak terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan di antara kita semua. Yang ketiga, hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil daripada akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka ketika kita sebagai orang yang mampu, maka hendaklah kita selalu bisa mengorbankan apa yang kita cintai demi kebaikan daripada umat, sehingga nantinya ketika kita melihat tidak ada lagi orang-orang yang fakir dan miskin, tidak ada lagi orang-orang yang meminta-minta di tengah jalan jemaah sekalian, maka semua itulah adalah kita semua, terutama sekali ketika masjid memberikan contoh untuk mengadakan sedekah daripada beras, maka sebaiknya kita yang berada di lingkungan masjid ini untuk selalu dapat mendukung dan membantu daripada pengurus masjid
untuk melaksanakan suatu hal yang dianggap baik oleh kita jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, adalah kita selalu bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita selalu dapat melaksanakan ujian dengan baik dan menerima semua takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik takdir yang jelek ada kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada pagi hari yang cerah ini ya Allah, kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, seraya mengangkat tangan dan sambil berdoa ya Allah. Semoga Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada saat ini ya Allah, jutaan daripada umat muslim sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami mohon ya Allah agar Kau berikan kesehatan, agar Kau berikan keselamatan, agar Kau berikan keimanan ya Allah, agar mereka dapat melaksanakan rukun dan wajib hajinya dengan baik ya Allah. Kembalikan ke mereka semua ke tanah air dalam keadaan selamat ya Allah, dan tidak kurang suatu apapun ya Allah. Ya Allah ya Allah,
kami mohon ya Allah kepadamu ya Allah agar pelajaran yang diberikan oleh Nabiullah kekasihmu Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam ya Allah dapat menjadikan bagi kami pelajaran ketika hidup di dunia ini ya Allah, itu selalu menghilangkan sifat ego di dalam diri kami masing-masing ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan kami orang yang selalu penuh dengan musyawarah ya Allah ketika mengambil suatu permasalahan dan menyelesaikan suatu permasalahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami yang mungkin selama ini ya Allah kami selalu menahan ego kami terhadap keluarga, istri dan anak-anak kami ya Allah, sehingga mengakibatkan mereka jauh darimu ya Allah dan jauh dari kata taat kepadamu ya Allah. Maka dengan pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jadikan kami ya Allah orang yang selalu taat dan patuh kepada perintahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.